Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Pada kesempatan ini, terima kasih untuk panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu tentang chronic coronary syndrome. Slide. Seperti kita ketahui bersama, chronic coronary syndrome ini adalah kalau dulu kita menamakan suatu angina yang stabil. Saya memakai guideline yang terbaru karena di pandemi kita sudah tahu bersama tahun 2020 tidak ada ESC yang secara khusus yang datang, tapi virtual juga seperti saat ini. Di mana slide, di mana sebetulnya sebetulnya istilah daripada chronic coronary syndrome ini sudah ada di tahun 2017 menampilkan guideline dan manajemennya yang dinamakan stable coronary artery disease. Dan saat ini dinamakan dengan coronary, berarti saya tidak usah pakai ini ya dok. Sorry. Oke, seperti kita ke slide, kita ketahui sudah menjadi istilahnya berubah menjadi chronic coronary syndrome. Hal ini dikarenakan karena penyakit jantung koroner kita ketahui bersama suatu proses patologi yang ditandai dengan akumulasi plak aterosklerosis di arteri epikardial, baik yang bersifat obstruktif maupun yang bersifat non-obstruktif. Dan proses ini dimodifikasi dengan penyelesaian gaya hidup dan lain sebagainya, sehingga membuat adanya suatu proses ini yang kita kenal dengan suatu chronic coronary syndrome. Slide. Pada slide ini jelas ditampilkan bagaimana kalau kita melihat slide ini proses patologi yang ditandai akumulasi plak aterosklerosis tersebut dapat sewaktu-waktu berubah menjadi kondisi yang acute. Nanti pembicara kedua mungkin lebih banyak menyampaikan tentang acute coronary syndrome. Nah, supaya kita ketahui bersama bahwa periode ini adalah lama, stabil, dan sewaktu-waktu bisa tidak stabil. Dari yang kronis dan akhirnya sering progresif. Sehingga sifat yang dinamis daripada penyakit jantung koroner ini secara klinis kita kenal dengan suatu acute coronary syndrome dan chronic coronary syndrome. Slide. Slide ini sebetulnya menyampaikan bahwa hubungan antara proses iskemik miokard dan aterosklerosis koroner jauh lebih sulit dipahami dan sangat kompleks sebetulnya. Dan sindroma yang akut dan kronis pun bisa dipicu dengan berbagai mekanisme. Kita lihat di sini ada yang bersifat vasospastik, ada yang bersifat mikrovaskuler angina, dan semuanya ini menimbulkan suatu myokardial iskemik. Oleh karena itu sering terjadi pada satu pasien, suatu proses yang pada pasien yang sama, proses yang bersama-sama munculnya antara yang vasospastik dan juga ada yang proses aterosklerosis. Sehingga sifat multifaktorial daripada sindrom iskemik ini harus dipertimbangkan di dalam kita menegakkan suatu diagnosa dan strategi terapi yang kita pilih. Slide. Iskemia dan angina bersifat multifaktorial, melibatkan banyak mekanisme. Kita sampaikan tadi, yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama yaitu mengenai aterosklerosis disease dibagi menjadi dua. Mungkin saya nanti Dr. Surono akan menyampaikan tentang bagaimana yang dinamakan suatu vulnerable plaque, dan saya bagian yang stable plaque, di mana yang stable plaque, yang stabil ini juga dapat menurunkan coronary flow dari aliran koroner sehingga menimbulkan suatu angina. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa tidak semua angina berasal dari epikardial. Kadang-kadang yang bersifat dengan mikrovaskuler seperti yang sebelah kanan itu adalah suatu coronary mikrosirkulasi, di mana dia berakhir juga dengan suatu iskemik. Pada kasus-kasus kardiomiopati, dan ada yang menyampaikan dengan Takotsubo ini adalah suatu broken heart syndrome, di mana dia juga pada dasarnya adalah suatu mikrovaskular disease, suatu mikrovaskular dysfunction, right? Sehingga miskonsepsi antara pada myocardial iskemik adalah merupakan satu problem. Tapi pada patogenetik myocardial iskemik syndrome, kita tetap menekankan adanya suatu epikardial stenosis seperti yang sudah ada di dalam gambar ini. Slide. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa yang saya pakai patokan adalah
apa yang tertera dalam buku ini, yaitu tentang guideline yang terbaru tahun 2019 mengenai diagnosis dan manajemen chronic coronary syndrome slide. Nah, guideline ini sebetulnya menekankan bahwa chronic coronary syndrome itu merupakan pengganti daripada istilah saja ya, suatu stable angina disease, coronary disease, dan dia lebih menekankan bagaimana pentingnya clinical presentation, sehingga nanti pada saat step yang pertama saya akan kenalkan, mungkin kita sudah tahu tapi kita mungkin tidak terlalu memperhatikan di dalam step 1 apa yang dipentingkan di dalam clinical presentation ini. Nah, kemudian di dalam yang terbaru juga, ini juga ada suatu guideline yang terbaru ini juga menampilkan ada 6 hal. Nah, 6 hal ini yang pertama yaitu untuk menilai gejala dan tanda-tanda daripada coronary artery disease, stable angina symptom. Kemudian yang kedua, kita juga melihat apa yang terjadi pada new onset heart failure atau left ventricle dysfunction yang suspected disebabkan oleh suatu coronary artery disease. Yang ketiga yaitu adalah suatu asymptomatic dan symptomatic patient pada pasien-pasien yang stabil kurang dari setahun setelah mengalami ACS atau barusan menjalani suatu proses revaskularisasi. Sedangkan yang klinis yang keempat adalah gambaran klinis yang skenario yang keempat, asymptomatic patient dan symptomatic patient lebih dari 1 tahun. Yang kelima yaitu yang suspected, yang vasospastic microvascular disease. Dan yang terakhir adalah asymptomatic patient yang terdeteksi pada saat screening daripada coronary artery disease. Slide. Nah, slide ini menekankan bahwa adanya suatu tes yang benar, pretest probability yang kita kenal dengan PTP yang didasarkan pada umur, usia dan jenis kelamin dan keluhan pasien, sehingga memunculkan suatu istilah clinical likelihood daripada coronary artery disease. Nah, hal ini akan lebih tepat kita mendiagnosa seorang pasien coronary artery disease tidak terlalu berlebihan. Dan guideline ini sangat menekankan kepada bagaimana kita memodifikasi lifestyle. Tidak hanya sekedar menganjurkan obat-obatan saja, tindakan apa saja, tapi guideline ini juga menekankan bagaimana pentingnya lifestyle ini. Slide. Nah, ada 6 tahap untuk memberikan pendekatan manajemen diagnostik daripada pasien-pasien yang diduga sebagai suatu obstruktif penyakit jantung koroner. Nah, yang pertama yaitu untuk menilai gejala, karena ini supaya singkat, saya hanya singkat-singkat saja, nanti saya jelaskan step by step-nya. Apa itu yang dinamakan bagaimana kita mengenal gejala, kemudian bagaimana kita mengevaluasi kondisi umum dan komorbid pasien, pengujian dasar sebagai step yang ketiga. Step yang keempat kita menilai, memprobability orang ini ke arah coronary artery disease. Yang kelima, apa yang kita pilih untuk seorang pasien yang suspected coronary artery disease. Dan yang terakhir kita menegakkan diagnosis dan menilai event kejadian untuk terjadinya serangan jantung. Slide. Step yang pertama. Step yang pertama saya kira semua sudah tahu. Ada 3 hal, typical, atypical, dan non-anginal chest pain. Typical pasti kita sudah ketahui bersama bahwa berdasarkan lokasi, berdasarkan karakter, durasi, dan yang dihubungkan dengan aktivitas itu ada nomor 1, 2, 3. Sehingga orang-orang yang sudah terpilih 3 hal ini, pasti kita katakan suatu typical, angina yang sangat typical. Sedangkan yang atypical, yang seperti apa? 2 di antara 3 ini, dan yang bukan, itu adalah 1 atau malah tidak ada sama sekali dari ketiga kriteria ini. Slide. Kita kenal dengan Canadian Cardiovascular Society Grading. Ya, ini hampir sama dengan apa yang ditampilkan di heart failure. Ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 yang sesuai dengan yang kegiatan sehari-hari itu kelas 1. Kalau aktivitas ringan itu kelas 2. Kalau anginanya muncul saat aktivitas berat, kelas 3 dan kelas 4. Slide. Nah, pasien lanjut yang sudah dilakukan dinilai kondisi pasien dan sedang memiliki komorbid seperti apa, ini
step 2 ini menekankan kita tidak terlalu memberikan suatu pemeriksaan yang berlebihan. Karena apa? Indikasi yang tepat, indikasi klinis yang tepat, kita juga akan memilih strategi pengobatan, strategi diagnostik yang tepat, sehingga dengan sendirinya kita juga pasti akan memilih strategi terapi yang tepat. Sehingga pasien-pasien yang sudah jelas-jelas non-anginal, yang sudah clearly dia non-anginal, ya kita tidak perlu melakukan pemeriksaan-pemeriksaan screening test seperti pada pasien-pasien yang harus suspected coronary artery disease dengan non-invasive test. Nah, sehingga orang-orang yang demikian mungkin kita perlu mengidentifikasi diferensial diagnosenya ya, seperti yang disebutkan di sini, gastrointestinal, pulmonary case, kemudian atau muskuloskeletal yang menyebabkan nyeri dada juga. Slide. Oke, di sini adalah step yang ketiga. Nah, step yang ketiga ini sebetulnya menekankan ada beberapa, balik dulu. Basic biochemistry, bukan. Slide. Ya, saya tekankan aja ada 3. Nah ini, yang pertama adalah basic biochemistry testing, slide. Yang kedua adalah resting electrocardiogram, saya menunjukkan kelas-kelasnya yang sudah disampaikan oleh ESC, slide. Dan yang ketiga adalah ekokardiografi untuk menilai wall motion abnormalitas, ejection fraction. Kemudian CMR kapan kita gunakan? Kalau inkonklusif hasil daripada ekokardiografi kita gunakan CMR cardiac magnetic resonance, slide. Dan thorax foto terutama untuk kasus-kasus heart failure, slide. Nah, step yang keempat di sini untuk menunjukkan metode pemeriksaan PJK yang obstruktif. Nah, tergantung dari prevalensi penyakit dalam populasi. Sebetulnya gambar tabel ini dibuat dari 3 kelompok studi yang melibatkan 15.000 lebih simptomatik angina pasien yang mana menghasilkan orang yang dikatakan probability coronary artery disease-nya tinggi seperti tampil di dalam 3 gambar ini. Gambar yang hijau paling tua itu menunjukkan PTP-nya lebih dari 15%. Gambar yang hijau muda menunjukkan PTP-nya 5-15%. Dan yang kurang dari 5% gambar yang paling muda. Apa artinya buat kita? Ini menunjukkan kalau orang dengan PTP-nya yang tinggi, tentunya kita probability-nya dia untuk coronary artery disease pasti akan lebih besar dibandingkan dengan yang kurang. Contohnya seorang laki-laki, ya ini memang di penelitian ini disampaikan di luar negeri, memang belum tentu bisa berlaku karena di negara kita juga tidak ada yang seperti ini. Karena ESC membuat PTP, jadi saya harus sampaikan untuk di step 4 ini sebenarnya untuk memperkirakan probability-nya orang ini terkena penyakit jantung koroner berapa persen. Sehingga dengan demikian, slide, orang-orang yang PTP-nya tinggi, slide, orang-orang yang PTP-nya tinggi seperti ditampilkan, kembali dulu, back. Orang-orang yang dengan PTP-nya tinggi, yang memiliki resiko faktor yang cukup banyak, family history, kemudian resting ECG-nya seperti itu, left ventricle dysfunction, yang lain sebagainya, pasti dia dikatakan, tadi sudah disampaikan bahwa likelihood of coronary artery disease, probability-nya untuk terjadinya penyakit jantung koroner pasti cukup tinggi. Nah, kalau kita sudah mengenal ini, untuk selanjutnya, step 5, slide. Di dalam step yang kelima ini, kita bisa memilih orang-orang yang high clinical likelihood, orang-orang yang memiliki probability-nya tinggi, pasti di dalam step yang kelima kita akan menekankan bahwa pas dia memiliki, mau kita lakukan invasive coronary angiography atau dia non-invasif. Untuk membedakan ini kita baca kotak yang paling bawah sebelah kanan, itu adalah high clinical likelihood with severe symptom, misalnya kelas 3, kelas 4 CCS-nya, pasti kita pilih yang ini. Sedangkan mungkin yang kelas 1, kelas 2, kita boleh. Wow. Baik, kita pilih yang non-invasif dalam hal ini dari CT angio. Slide. Nah, untuk step yang terakhir, ulangi, masih balik yang step ke-6. Step yang terakhir, slide, back slide. Ya. Backslide. Nah, orang-orang yang angina yang suspek tadi itu dinilai resiko kejadiannya dan pasti dianjurkan dan kita bisa menstratifikasi
resiko yang berfungsi untuk mengidentifikasi pasien. Slide. Tujuan daripada ini kita masuk ke dalam manajemen, memperbaiki survival dan menurunkan kardiovaskular event, memperbaiki anginal simptom, dan slide. Hal ini kita mulai, nah ini yang saya katakan, ESC ini menekankan hal ini, lifestyle recommendation, bagaimana dengan rokok, bagaimana dengan healthy diet, yang aktivitas fisik seperti apa yang dianjurkan, healthy weight, menurunkan berat badan, dan ada di sini meminum obat-obatan secara rutin, termasuk untuk yang kegiatan aktivitas seksual, seperti apa yang kita anjurkan. Slide. Slide, slide, slide. Healthy diet yang sulangnya sebelum ini. Nah, healthy diet seperti ini ya, saya tidak akan bacakan lagi seperti ini apa, bahwa kita harus bisa, bukan yang ini, setelah ini, satu slide setelah ini. Ya, ini ada bagaimana kita menganjurkan, kita jangan mengatakan modifikasi pola hidup. Seperti apa? Seperti apa? Kita harus buah sama buah-buahan dan sayur. Berapa banyak kita mengurangi garam? Berapa banyak mengurangi garam? Kita tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jangan cuma ngomong tok, tapi kita juga menganjurkan. Jadi pada ESC ini menekankan bagaimana pentingnya healthy diet yang seperti ini. Slide. Maaf, sisa waktu untuk farmakologi. Ya, untuk farmakologi ada 3 step. First step-nya adalah beta blocker, kemudian second step-nya seperti itu bisa dibaca sendiri ya. Yang penting saya ingin membedakan antara standar terapi, antara heart rate yang di atas 80, heart rate yang kurang dari 80, dan bagaimana menghadapi orang-orang yang left ventricle dysfunction, dan bagaimana kita menghadapi orang-orang yang shock. Yang paling kanan, slide. Slide. Wah, minta tambahan dong moderator, ini slide-nya kok macet ini dok. Ini sudah kurang berapa detik nih, slide? 2 menit lagi. ini slide-nya macet dok, saya nggak bisa ngomong ini. Siap, mohon maaf dokter, sekarang sedang diperbaiki. Oh, jadi saya ingin menekankan bahwa itu tadi yang tindakan non farmakologi. Untuk tindakan yang farmakologi saya jelaskan step ini. Yang slide setelah ini adalah menjelaskan bagaimana peran daripada anti-iskemik. Slide. Melihat kondisi heart rate, melihat kondisi blood pressure, dan jangan lupa juga melihat left ventricle function. Ini sudah saya jelaskan mengenai peran daripada nitrat. Slide. Slide. Ya, ini sudah saya jelaskan juga beta blocker and or calcium channel blocker first line drug pada CCS. Ya, slide. Ya, ini juga menekankan bagaimana peran nitrat di kelas 1A, beta blocker dan CCB tadi itu, slide. Saya hanya ingin melihatkan bagaimana ESC itu mempunyai slide. Slide. Antithrombotik juga sama sebagai secondary prevention pada pasien-pasien CCS. Slide. Maaf, 1 menit lagi. Ya, sudah selesai dok. Ya, ini ada clopidogrel, prasugrel, ada rivaroxaban, dan ada ticagrelor dengan semua dosis yang sudah ada ditampilkan. Slide. Ya, lipid saya hanya ditekankan, kalau nggak tercapai harus tambah ezetimibe. Ezetimibe tidak tercapai, di sana ada ditambahkan proprotein konvertase subtisilin keksin type 9, tapi ini sangat mahal harganya dan tidak boleh digunakan jangka panjang. Slide. Ya, ini statin direkomendasikan kelas 1A. Slide. Nah, bagaimana follow up? Ini sebagai slide mungkin yang terakhir sebentar dok ya. Bahwa slide ini sangat penting. Kita sering lupa bahwa chronic coronary syndrome itu adalah yang kronis dan harus diikuti. Tidak bisa kita lepas. Kalau orang yang setelah ACS, revaskularisasi, setelah kurang dari 1 tahun, sebagai yang bagian atas, itu kita harus berapa kali kunjungannya, kemudian kapan kita melakukan ekokardiografi, kapan kita melakukan EKG, dan apakah dia sudah melakukan pemeriksaan laborat. Khususnya untuk yang lebih dari 1 tahun, itu yang bagian bawah, kita harus melakukan laboratorium, kemudian kita juga harus melakukan pemeriksaan status glikemik dan lain sebagainya. Slide. Slide. Ya, ini yang saya katakan tadi ya. Slide terus. Ini hanya saya
kesimpulan daripada saya punya ini semua, bahwa tetap adalah NOAC direkomendasikan beberapa representasi dari PKA, slide. Kok hilang? Ya, intinya adalah statin digunakan, dan jangan lupa, ini yang penting ya, apa perbedaannya? Kalau sekarang bukan exercise ECG sebagai kelas 1-nya, tapi CT angiography. Sedangkan exercise ECG hanya untuk rule in round out CAG kelas 2B, bukan kelas 1 lagi. Sedangkan CTA menjadi kelas 1. Slide. Ya, slide. Ya, take home message saya adalah chronic ischemic multifaktorial, lifelong dynamic syndrome. Ikuti pasiennya, kalau dia tidak cukup dengan medical, apakah dia betul lifestyle-nya sudah baik? Kalau ya dia tetap dengan medical treatment tidak baik, slide. Slide. PCI harus dikerjakan. Terima kasih.